Shalom jemaat Tuhan, senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Mari kita melihat bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama dalam 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Iman versus emas adalah suatu pengetahuan umum bagi kita bahwa untuk mendapatkan suatu nilai emas yang baik, murni, dan tinggi, maka emas akan mengalami proses pemurnian agar terlepas dari apapun, bahkan kotoran sekalipun yang melekat pada emas itu. Dan proses pemurnian itu sendiri harus menggunakan api. Nah, dalam renungan kali ini kita akan merenungkan tentang iman dari seorang percaya yang layaknya emas harus mengalami proses pemurnian. Lalu, apa makna dari pemurnian itu dan mengapa iman dari seseorang harus seperti emas yang harus mengalami proses pemurnian itu? Mari kita renungkan bersama. Ini adalah surat dari Rasul Petrus yang pertama dan ditujukan kepada orang-orang percaya pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Dalam 1 Petrus 1 ayat yang pertama kita bisa melihatnya. Di dalam surat ini Rasul Petrus banyak membahas tentang penderitaan agar mengingatkan kepada orang percaya yang juga adalah perantau atau pendatang pada waktu itu tentang kehadiran mereka sebagai peziarah di dunia ini yang pastinya akan mengalami penderitaan demi penderitaan. Tetapi penderitaan yang dialami oleh orang percaya harusnya mendatangkan kemuliaan. Oleh karena itu dikatakan di ayat sebelumnya bahwa bergembiralah. Rasul Petrus mengungkapkan maksud dari penderitaan-penderitaan mereka dan dasar bagi mereka untuk bersuka cita di dalamnya. Dalam ayat yang ke-7. Maksud dari penderitaan-penderitaan orang percaya adalah untuk membuktikan kemurnian iman mereka. Maksud Allah dalam menimpakan penderitaan kepada umatnya adalah untuk menguji dan bukan untuk menghancurkan mereka. Itu demi keuntungan mereka, bukan kebinasaan mereka. Dalam kedua pengujian itu, baik pengujian emas ataupun pengujian iman, ada pemurnian, ada pemisahan ampas dan penyingkapan keindahan dan kebaikan dari barang yang diuji. Emas tidak bertambah banyak dan berlipat ganda dengan diuji dalam api, malah semakin mengecil. Tetapi iman menjadi teguh, bertumbuh, dan berlipat ganda melalui segala perlawanan dan penderitaan yang dihadapinya. Emas pasti binasa pada akhirnya. Emas yang fana, tetapi iman tidak akan pernah binasa. Kehormatan dalam arti yang benar adalah harga dan nilai yang dimiliki seseorang di mata orang lain. Dan dengan demikian Allah dan manusia akan menghormati orang-orang kudus. Pujian adalah ungkapan atau pernyataan dari nilai itu. Demikianlah Kristus akan memuji umatnya pada hari penghakiman. Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, dan seterusnya. Kemuliaan adalah kemilau yang membuat orang dengan dihormati dan dipuji seperti itu bersinar di sorga. Itulah tafsiran dari Matthew Henry. Ya, penderitaan demi penderitaan yang dialami oleh orang percaya bukan diizinkan oleh Tuhan tanpa maksud di dalamnya. Penderitaan-penderitaan itu bertujuan untuk memurnikan iman yang dahulu telah dimiliki orang percaya. Membuat iman yang dimiliki orang percaya setelah mengalami penderitaan itu menjadi makin teguh, makin bertumbuh dan berlipat ganda. Tuhan mengizinkan penderitaan bukan dengan maksud agar membinasakan atau menghancurkan orang percaya. Bukan, tetapi ada maksud baik di dalamnya.
Bahkan pada akhirnya penderitaan-penderitaan yang dialami oleh orang percaya itu akan membuat orang percaya tersebut mendapatkan pujian, kehormatan, dan kemuliaan saat Kristus menyatakan dirinya pada kesudahan. Kita orang percaya akan merasakan bersama Kristus kemuliaan yang jauh lebih tinggi harganya daripada emas yang telah mengalami pemurnian sekalipun. Kemuliaan yang tidak bisa kita dapatkan dari dunia ini. Itulah mengapa dikatakan oleh Rasul Petrus untuk bergembiralah, bersukacitalah meski penderitaan demi penderitaan harus dirasakan oleh orang percaya saat di dunia ini. Penderitaan karena statusmu sebagai orang percaya dan dunia tidak bisa menerima engkau sebagai pengikut Kristus atau sebagai orang percaya, maka bergembiralah karena itu. Jika di antara kita sedang ditimpa penderitaan yang begitu menekan berat, mari dengan alasan ini kita bersyukur atas penderitaan itu. Kita menjalani penolakan akibat kita hidup sebagai orang percaya atau pengikut Kristus, maka teguhkanlah hatimu sambil memandang kepada Kristus karena kemuliaan yang disediakannya bagi kita. Tetapi penghiburan ini harus diingat bahwa hanya berlaku bagi yang telah sungguh-sungguh percaya dan terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Ini tidak akan berlaku bagi orang-orang yang belum sungguh-sungguh percaya ataupun orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus sama sekali. Oleh karena itu biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan, boleh meneguhkan, boleh menghibur setiap kita orang percaya yang saat ini sedang mengalami penderitaan akibat status kita sebagai orang percaya. Ada kemuliaan, ada puji-pujian, ada kehormatan yang akan kita dapatkan kelak pada hari Kristus Yesus menyatakan dirinya. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami boleh diizinkan untuk merenungkan sedikit dari firman-Mu yang mengingatkan dan menyadarkan kami tentang penderitaan demi penderitaan yang kami alami sebagai pengikut-Mu, sebagai orang yang sungguh-sungguh percaya kepadamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Penderitaan-penderitaan yang pada akhirnya mendatangkan kebaikan bagi kami, terlebih lagi mendatangkan kehormatan, kemuliaan, mendatangkan puji-pujian bagi setiap kami yang mengalaminya. Tuhan, biarlah ini boleh menjadi kekuatan, menjadi penghiburan bagi kami ketika kami menghadapi penderitaan-penderitaan yang Engkau izinkan kami alami. Meskipun begitu berat, tapi kami boleh dikuatkan, kami boleh mendapatkan apa yang Engkau janjikan bagi setiap kami yang percaya sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami yang sedang dalam keadaan penderitaan ini boleh terus melihat Engkau dan terus mempermuliakan nama Tuhan walaupun ada dalam keadaan yang menderita. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari jadikan firman Tuhan sebagai terang dan pelita dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita.